Baik, kita mulai nih Ibu-Ibu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara diskusi sesi sinkronus pentingnya IPE 3 Prodi. Niki, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Kaprodi, Dr. Deni selaku Kaprodi Pendidikan Dokter, Ibu Haryani selaku Kaprodi Ilmu Keperawatan, dan juga Ibu Ning selaku Kaprodi Gizi Kesehatan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada tim koordinator Korta 1, ada Dr. Widya, Bu Fasti, Dr. Prima, dan nanti juga menyusul Bu Emma, serta teman-teman sekretariat yang kami sayangi. Untuk memulai acara pada kesempatan hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Baik, untuk sesi kali ini adalah sesi diskusi, nanti yang akan dipimpin oleh Dr. Widya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Maka kepada Dr. Widya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanifah untuk pengantar yang sudah diberikan pada sesi pagi hari ini. Adik-adik yang saya cintai dan sayangi, peserta CFHJ IPE tahun 1, Angkatan 2020, pada modul kedua, proses kegiatan atau pembelajaran CFHJ IPE adalah materi mengenal kompetensi 3 profesi dan juga kepentingnya interaksi atau integrated professional education, interprofessional education di antara teman-teman dalam rangka memfasilitasi capaian kompetensi tersebut. Saya percaya dan sangat yakin adik-adik pasti sudah mengakses seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Ibu-Ibu Kaprodi ini dengan sangat detail dan juga cukup jelas, dan cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ini menunjukkan bagaimana interest dari mahasiswa angkatan 2020 ini sudah tidak sabar, Ibu Bapak Ibu Kaprodi, ingin memperoleh atau merasakan kompetensi dari masing-masing profesinya. Nah, dari berbagai pertanyaan ini, cukup banyak pertanyaan yang masuk, sudah kita coba kompilasi dan juga pilih. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab, mendengarkan langsung jawabannya dari beliau, para kaprodi dari 3 profesi, di mana adik-adik ini akan menjalani pendidikan selama kurang lebih 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Insya Allah seperti itu. Nah, mohon maaf karena pada kesempatan ini kami tidak bisa menayangkan seluruh pertanyaan untuk dijawab oleh semua kaprodi. Hanya sebagian, namun insya Allah sebagian itu mewakili, dan mungkin pada beberapa kesempatan lain mendatang, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan lagi dan juga dieksplorasi lebih mendalam. Itu yang ingin kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan mencoba menyampaikan pada Dr. Deni, Bu Haryani, dan juga Bu Ning. Jadi mahasiswa ini menyampaikan beberapa pertanyaan, baik yang ditanyakan kepada ibu-ibu bertiga, artinya sifatnya umum gitu ya, menyangkut 3 profesi, ataupun yang khusus menyangkut profesi tertentu. Nanti kami akan mulai dengan pertanyaan yang ditujukan kepada 3 profesi atau 3 kaprodi, untuk kemudian dijawab oleh masing-masing kaprodi sesuai dengan fokusnya, baru kemudian ke pertanyaan di masing-masing yang ditujukan kepada masing-masing profesi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk pengantar sesi ini. Kami mohon bantuan kepada Mbak Hanifah, mungkin bisa ditayangkan sedikit preview kita akan materi, atau saya yang menayangkan, Mbak Hanifah? Ini coba kami siapkan ya, Dok. Oke, makasih. Derek di slideshow. Ya. Meniko, sedikit kami kompilasi beberapa pertanyaan dengan fokus mengenal kompetensi dan pentingnya IPE bagi calon dokter, perawat, dan dietisien. Bapak Ibu, adik-adik juga, pertanyaan yang masuk cukup banyak, ada puluhan pertanyaan. Ini mohon izin kita pilih. Untuk pertanyaan yang dijawab oleh 3 kaprodi hanya kami pilih 5, moga-moga ini bisa mewakili. Mungkin slide berikutnya.
Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau tadi sudah lihat, ini kami tunjukkan lagi secara lebih mendetail. Ini kebetulan juga preview yang kami gunakan di ELO, Ibu-Ibu Kaprodi. Jadi di dalam ELO untuk modul mengenal 3 kompetensi, Ibu-Ibu juga kami munculkan sebagai profil role model bagi adik-adik mahasiswa CFHC IPE angkatan 2020. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan, Ibu Kaprodi. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai bagaimana cara menumbuhkan rasa kerjasama yang baik dan profesional antara calon dokter, perawat, dan calon gizi. Kami sampaikan memang ini adalah salah satu tujuan pembelajaran atau learning objektif yang ingin dicapai melalui CFHC IPE semester 1, yaitu adanya interaksi dan komunikasi yang baik. Hanya sayangnya mungkin masa pandemi ini membuat agak terbatas ya interaksinya. Nah, ini mungkin mohon respon dari Ibu-Ibu Kaprodi, bagaimana atau saran atau tips dari Ibu-Ibu untuk adik-adik kita yang insya Allah sangat semangat ini untuk ke depan menjalankan profesinya. Kami perkenankan kepada Ibu-Ibu. Slide pertanyaannya bisa diturunkan, Mbak Hanifah. Di off ngaten. Tanpa slide agar monggo kami persilahkan kepada Bu Dr. Deni, Bu Ning, dan Bu Haryani. Siapa yang berkenan untuk merespon lebih dahulu? Pertanyaannya sulit soalnya itu. Saking semangatnya adik-adik ini, mungkin belajar konten kompetensinya sebenarnya masih sangat superficial ya Bu Haryani, Bu Ning, Dr. Deni. Namun mereka sudah sangat curious gitu, ingin sangat merasakan gimana sih biar bisa berinteraksi dengan ketiga profesi tersebut. Monggo. Nah, kalau menumbuhkan rasa itu kan memang tidak bisa satu kali ketemu terus, kecuali kalau memang sudah ngesirnya lama gitu ya, sudah lama lihat gitu tahu, nah itu baru kemudian ada rasa sayang. Tapi kalau lihat sekali ini kan masih belum akan tumbuh rasa saling memiliki, bahwa kita saling membutuhkan, itu tidak ada, belum akan muncul kalau sekali kita. Nggak ada jatuh cinta di pandangan pertama gitu. Oh ya, nggak ada ya. Dengan CFHC maksudku. Oh, dengan CFHC. Jadi memang kalau mau memupuk rasa kerjasama itu ya harus sering-sering berkomunikasi, sering-sering bertukar pendapat, berdiskusi, dan mau berbagi. Jadi kalau punya ilmu ya dibagi untuk semua, kalau memang ada pertanyaan ya harus ditanyakan dengan membuka diri, masing-masing membuka diri, pasti itu nanti kemudian yang lain juga akan saling membuka diri. Tapi yang jelas harus dimulai dengan komunikasi yang baik antar semuanya, antar kelompok itu, baru akan bisa terbentuk kerjasama. Saya kira begitu, Dr. Widya. Menarik sekali, Bu Jen. Jadi harus sering ketemu ya, ketemu dalam tanda kutip. Nah, ketemu daring, ketemu mereka biasanya kan nge-line gitu ya, line atau Instagram itu saling berbagi. Betul. Ya kalau dalam bahasa komunikasi antar sel itu biar sitokinnya saling ketemu ya Bu ya. Betul, saling tertarik kan gitu. Iya. Monggo ada Bu Haryani atau Bu Ning untuk menambahkan. Iya, terima kasih nih. Tadi saya membaca slide pertanyaannya ya, walaupun baru tahun pertama, tapi pertanyaannya udah keren-keren gitu ya. Udah ini ya, pertanyaannya sudah bermutu gitu ya. Jadi memang salut ya, terima kasih ini adik-adik semuanya ya sudah memberikan pertanyaan yang tadi disampaikan Dr. Widya. Sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi hanya beberapa yang karena waktu itu ditayangkan. Artinya ini menjadi tanda. Biasanya kan kalau kita senang sama sesuatu kan dimulai keponya tuh banyak gitu kan ya. Nah ini salah satu juga cara tadi ya, cara awal memupuk tadi rasa sayang, rasa cinta tuh pada rasa ketertarikan pada CFHC. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Deni, memang komunikasi menjadi salah satu kunci utama ya ketika mau menjalin kerjasama. Tentunya komunikasi di sini mesti didasarkan ada rasa saling percaya, rasa saling menghargai.
antar profesi. Tidak ada profesi yang merasa profesi saya lebih tinggi nih nilainya daripada yang lain. Jadi memang prinsip komunikasi ini juga didasari pada rasa saling percaya, saling menghargai satu sama lain, bahwa profesi itu memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri-sendiri. Jadi itu juga yang harus diperhatikan ketika nanti mau menjalin komunikasi seperti itu. Itu mungkin Dokter Widya. Menarik Bu Haryani, ibarat kata puzzle tuh ketika hilang satu potongan gitu ya, maka gambarnya bisa tidak sempurna ngaten ya. Jadi ada rasa saling melengkapi di antaranya dan keterkaitan bersama di dalam mencapai tujuan. Monggo Bu Ning, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ini pertanyaannya sangat bagus, yang sebetulnya relevan juga sampai ke dunia kerja sebetulnya ya, karena bagaimana caranya menumbuhkan rasa kerjasama yang baik antar profesi ini. Jadi saya juga menggarisbawahi tadi pentingnya komunikasi dan juga saling menghargai satu sama lain, peran profesi masing-masing dan profesi lain itu juga saling melengkapi, kemudian juga pentingnya adanya saling pengertian, kemudian saling mendukung satu sama lain, kemudian juga tadi itu ya, jadi harus berusaha berpartisipasi aktif untuk berbagai kesempatan di dalam satu kelompok. Itu biasanya kan dibagi-bagi kelompok gitu, karena dalam hal ini CFHC juga memfasilitasi berbagai kegiatan untuk dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Karena ini sangat penting, salah satu soft skills bagaimana bisa bekerja sama dalam tim, karena tidak bisa bekerja hanya sendiri saja gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ning. Jadi teman-teman ini harus kita dorong untuk memanfaatkan kelompok yang sudah kita fasilitasi ya Bu Ning ya. Di mana di dalam kelompok tersebut ada interaksi setidaknya antara 3 mahasiswa dari 3 program studi, di mana mereka bisa saling mengenal, mungkin sharing dulu mata kuliahnya seperti apa, kemudian ada keterkaitan di antara atau tidaknya, sehingga nanti kalau kelak diimplementasikan dalam profesi masing-masing akan masih dapat chemistry-nya, ngaten ya Bu Ning ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun sekali Bu Deni, Bu Haryani, dan juga Bu Ning. Mungkin mohon izin kita melanjutkan ke pertanyaan kedua, nggih. Ya. Pertanyaan kedua ini sangat berisi nih pertanyaannya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, monggo Mbak Hanifah, mohon ditayangkan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ditanyakan oleh adik kita Muhammad Yuda Rizka Alizar. Jadi ini memang secara khusus mungkin kita akan tanyakan langsung bersamaan dengan pertanyaan yang ketiga, monggo nanti dijawab interaksi di dalamnya. Karena tadi yang kaitannya dengan yang pertanyaan nomor 1 kan pertanyaan yang nomor 3 ini yang dari adik kita Dwita Ovika dan Afri Dianti. Jadi yang Mas Yuda Rizka ini bertanya mengenai apabila ini kebetulan kalau kita melakukan suatu aktivitas gitu ya di dalam komunitas, kemudian ternyata sudah ada informasi yang kita tanpa sadari agak kurang pas gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu-ibu ini ketika dalam menjalankan profesinya, bagaimana nih triknya untuk mengklarifikasi, ini trik ya, karena memang adik-adik di dalam kegiatan CFHC IPE nanti di tahun kedua akan mendapatkan tugas untuk memberikan edukasi kesehatan. Nah, kadang-kadang kan sebagai mahasiswa kita merasa kadang-kadang kurang pede ngaten ya ibu-ibu. Terus kemudian karena ada pertanyaan didorong untuk harus menjawab, lalu ternyata ada sedikit miss. Nah, ini mungkin triknya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah juga mungkin nanti bisa dijawab lebih dahulu, bagaimana agar kita bisa merasakan bahwa oh ternyata di dalam kita berinteraksi dengan 3 profesi ini kita udah berhasil gitu. Termasuk juga mengimplementasikan ilmunya. Apa yang bisa kita rasakan dalam interaksi tersebut. Ngaten, monggo Dokter ini Bu Ning dan juga Bu Haryani, kami silakan. Ya sudah. Saya trigger saja mulai. Mungkin Bu Widya dan adik-adik mahasiswa
yang harus disadari bahwa kita sebagai manusia itu terbatas ilmunya, terbatas segalanya, sehingga kita ketika akan menyampaikan suatu ilmu, kita akan menyampaikan sesuatu informasi itu tidak boleh jumawa, tidak boleh menganggap bahwa ini saya yang paling tahu, saya yang paling benar. Jadi ketika kemudian ada informasi baru atau ada tadi ada sedikit kesalahan, kita tidak menjadi kemudian kalau sejak awal kita jumawa, kemudian ketika ada orang lain yang membetulkan, ada yang mengkritisi, ada yang memberikan masukan, kita pasti akan defense. Kemudian kita menolak kebenaran, itu tidak boleh. Sebagai akademisi, sebagai seseorang yang harus menuntut ilmu, itu kita harus selalu rendah hati dan terbuka terhadap semua masukan, terhadap semua kritisi, dan terbuka terhadap semua kesalahan. Nah, sehingga ketika kemudian saat menyampaikan informasi itu salah, diralat, tetapi ralatnya ya yang elegan gitu ya. Jangan apa yang saya sampaikan kemarin keliru loh, ini nggak boleh begitu. Ya pasti ada cara-caranya. Mungkin dengan mengatakan bahwa ada bukti ilmiah baru, ada bukti-bukti baru yang kemudian saya baca. Nah, ketika pada saat awal menyampaikan juga sepemahaman saya apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya temukan seperti ini. Kemudian ketika akan meralat juga mengatakan demikian, mesti ada ilmu yang baru, ada informasi baru yang lebih yang bisa dipercaya bahwa apa yang kemarin dibetulkan kekurangannya di mana. Seperti itu. Jadi ada tidak to the point untuk mengatakan bahwa saya ini salah dan yang betul ini juga tidak. Tetapi juga tidak boleh mengatakan bahwa saya satu-satunya yang benar, itu tidak. Nah, demikian mungkin Bu Widya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita memang harus selalu terbuka untuk kesalahan manusia kok. Jadi setidaknya ada 2 faktor ya Dok ya, dari sisi internal kita untuk menyadari bahwa kita memang masih perlu berkembang dan juga mungkin ada penambahan pengetahuan. Yang kedua perlu strategi khusus ya Dok ya. Betul ya. Kalau tidak itu nanti kan kredibilitas kita sebagai pemberi sebagai profesi kan menjadi juga orang kan alah paling orang ini kalau ngomong keliru, nah itu bubar semua nanti. Menarik Dr. Deni. Monggo Bu Ning dan Bu Haryani. Iya, kalau ya saya kira sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Deni ya. Jadi ya kita kan ya manusia ya, jadi nggak mungkin kita maksudnya sempurna jawaban apa yang kita berikan itu juga selalu benar, dan mengakui kesalahan itu kan juga bukan sesuatu yang memalukan gitu ya, justru itu menjadi poin tersendiri bahwa kita tahu kesalahan kita, kemudian ke depan kita harus memperbaiki. Ya dalam konteks misalnya nanti Anda ditanya gitu ya dalam ketika memberi penyuluhan, misalnya Anda merasa memang belum confident untuk menjawab, maksudnya masih terbatas pengetahuannya, ya sampaikan saja, maksudnya bahwa mohon maaf belum, tapi dengan bahasa tentunya yang kita kayaknya sama sekali tidak tahu gitu ya. Kita akan mencari informasi terkini tentang informasi tersebut. Nanti kalau sudah ini akan kami sampaikan. Itu yang pertama awalnya. Jadi juga ketika kita ditanya kita tidak tahu kita lebih baik ya mengatakan saja bahwa kita belum tahu, tapi kita akan akan mencari tahu dan akan memberikan informasi lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah, nah itu mungkin jadi kunci pertama ya, ketika nggak tahu, jujurlah bahwa kita tidak tahu, tapi dengan cara yang tentunya tadi ya, yang elegan tadi akan mencari tahu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, ternyata kita sampaikan kemudian keliru, ya tadi yang sampaikan oleh Dr. Deni, ya kita sampaikan ralat bahwa ini ada informasi terbaru, ada update informasi, ada evidence terkini. Kita memang harus mengoreksi, karena ketika kita membiarkan kesalahan itu bergulir, artinya kita kan membuat
dosa berjamaah berturut-turut ya, karena kan kita sebenarnya kalau petugas tenaga kesehatan kan nanti akan ilmu yang bermanfaat ya, yang akan dibawa terus nih kalau bahkan kita sudah meninggal nanti masih ada. Nah itu kalau tadi informasinya nggak dibenarkan, nah nanti yang ada bukan ilmu yang bermanfaat tapi kesalahannya akan kita tanggung terus seperti itu. Jadi kalau itu ya sampaikan bahwa itu keliru ya kita ralat ya, tentunya tadi dengan dengan cara-cara yang elegan gitu ya, seperti itu tentunya. Menarik Bu Haryani, matur nuwun sekali. Monggo Bu Ning tambahannya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup lengkap dan jelas tadi ya jawaban dari Dr. Denny dan Bu Haryani. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, memang untuk bisa kita menjawab berbagai informasi yang ditanyakan oleh masyarakat, kita memang harus berhati-hati sekali gitu. Jadi tadi kalau memang kita belum tahu persis, sebaiknya kita tadi terus terang saja gitu, dan kita akan update kembali. Terlanjur kita perlu meralat informasi tersebut bisa melalui berbagai saluran, misalnya bisa melalui kader-kader yang ada gitu, supaya lebih mencapai sasaran ke ibu-ibu yang masyarakat yang ada di sana, maupun petugas kesehatan yang ada, maupun sosialisasi pada forum-forum tertentu. Mungkin seperti itu tambahan sedikit dari saya. Oke, jelas. Juga memanfaatkan berbagai kanal-kanal akses informasi ya Bu Ning ya, sehingga lebih dalam rangka untuk memperbaiki tadi informasi ya, memanfaatkan berbagai. Menarik sekali. Ya. Mungkin itu kira-kira adik-adik, semoga ya moga-moga nih yang ditanyakan ini minimal ya, tidak sering terjadi ya Bapak Ibu. Jangan sering-sering berbagi informasi salah, kecuali memang karena ada pembaharuan yang misalnya di masa COVID ini kan informasi sangat luar biasa ya, penelitian juga progresif luar biasa, pasti dulu ada sesuatu aspek-aspek tertentu yang mungkin ada penyempurnaan ataupun perbaikan, mungkin seperti itu. Mungkin tambahan Dokter Widya. Iya, mungkin biar mereka nggak terlalu khawatir, kan nanti setiap kelompok juga akan didampingi oleh instruktur lapangan dan dosen pembimbing lapangan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan rasanya masih belum cukup informasinya, ya kan bisa dikonsulkan pada IL dan DPL-nya gitu. Jadi jangan. Ya, sekaligus meminta menjadi narasumbernya ya Bu Haryani. Betul. Iya, betul sekali. Jadi memang DPL IL ini tidak hanya sebagai dosen pendamping, tapi juga bisa sebagai narasumber ngaten ya. Matur nuwun untuk tambahannya Bu Haryani. Nah, bagaimana dengan feeling bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai untuk interprofesional, ibu-ibu? Ceritanya tidak boleh feeling itu, Bu. Enggak boleh feeling ya, Bu ya. Tidak boleh feeling, karena semua kegiatan kan kita harus punya target. Apa yang harus kita lakukan. Target kan harus kita tetapkan di awal ketika kita akan melakukan pekerjaan, melakukan kolaborasi, melakukan semua kegiatan. Nah, ketika target itu sudah tercapai kan artinya berarti itu sudah terjadi apa yang kita cita-citakan. Hanya memang kolaborasi ini kan nggak mungkin akan tercapai hanya dalam atau hanya skala kecil ataupun hanya dalam waktu singkat. Itu kan butuh perjalanan yang panjang, butuh kerjasama dari banyak orang, dan dinamikanya bukan berarti kalau kemudian ada masalah, ada friksi di antara kelompok itu, kemudian kita akan menghakimi bahwa ini tidak terjadi kolaborasi, kan tidak seperti itu juga. Seperti kita berteman dekat itu kan ya kemana-mana, saudara kandung saja juga pasti akan ada friksi. Jadi tidak boleh kemudian itu dianggap bahwa itu tidak berhasil. Saya kira itu, Bu. Ya. Itu bagian dari proses perkembangan kelompok ya Bu Denny ya, justru betul, ya. Dinamika itu yang memang justru harus bagaimana kita bisa mencairkan kalau kemudian ada friksi. Nah, begitu friksi terus sudah mundur teratur, tidak mau melanjutkan, itu jadi proses pembelajarannya akan berhenti di situ. Oke, matur nuwun Dr. Denny. Monggo Bu Haryani, Bu Ning. Ya, kalau
Kalau indikator secara objektif, saya kira di setiap tahun setiap tema tahunan CFHC itu sudah ada ya. Tahun 1 itu targetnya harus apa dan sebagainya. Tapi beyond of that, maksudnya di selain itu tadi ya ada kalau tadi kita bicara dinamika kelompok, tentunya kalian akan mendapatkan menurut saya ketika kita bekerja sama dalam kelompok, ada kan nanti Anda kan bekerja dalam kelompok itu dari mulai semester 1 sampai dengan semester 7 ya, sampai dengan semester 7, sampai dengan tahun keempat. Artinya tentunya akan membuat orang itu menjadi lebih bisa memahami, oh ya si A ini karakternya seperti ini nih, si B seperti ini. Kemudian juga akan ada meningkatkan kemampuan leadership ya, memimpin satu kelompok, mengorganisasi suatu kelompok. Kalau ada yang tidak patuh terhadap kesepakatan kelompok, ini bagaimana pendekatannya, saya kira itu juga semakin mendewasakan kemampuan dalam teamwork seperti itu, yang nantinya tentunya yang tadi disampaikan Dr. Denny kan ini kan kita CFHC ini kan memupuk dari dini ya kerjasama lintas profesi yang diharapkan nanti setelah Anda jadi perawat beneran itu sudah terbiasa melakukan kerjasama antar profesi, sehingga nanti outcome-nya pasien juga akan merasakan kepuasan. Saya kira bukan hanya pasien saja ya, tenaga kesehatan juga merasa kepuasan saling bekerja sama seperti itu. Dr. Widya, mungkin tambahannya. Iya, matur nuwun Bu Haryani. Jadi kebersamaan tadi ya Bu Haryani ya, itu insya Allah jadi bagian dari pertumbuhan yang ada. Monggo Bu Neng. Ya, tadi saya hanya menambahkan sedikit. Jadi memang untuk indikator keberhasilan itu selain yang tadi sudah disampaikan Dr. Denny dan Bu Haryani juga memang kita dalam dinamika kelompok itu semakin merasakan rasa persatuan, kekompakan, kebersamaan satu sama lain. Kemudian tidak ada lagi misalnya yang merasa saya yang lebih dominan melakukan sesuatu, yang satunya kurang membantu misalnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi merasakan ada teamwork tadi itu ya. Jadi menjadi salah satu soft skills yang penting untuk dimiliki oleh kita semua. Masalah bagaimana kita dapat kerjasama dengan tim building ini sangat penting. Mungkin demikian. Matur nuwun Bu Neng. Jadi memang di sepanjang tahun 1 ini yang ingin kita fasilitasi terutama adalah kemampuan team building ya, dan juga kolaborasi di antara anggota kelompok. Nanti dengan bertambahnya pengetahuan, bertambahnya keterampilan mahasiswa, di tahun kedua insya Allah di CFHC IPE mahasiswa akan didorong untuk bisa melakukan pengkajian faktor-faktor resiko di lingkungan dan di masyarakat, dalam hal ini dengan keluarga sebagai kelompok kecil. Kemudian di tahun ketiga mereka mulai merancang suatu program-program intervensi untuk mengelola permasalahan yang ada. Dan saya sangat meyakini bahwa dengan tema besar ini, insya Allah ini juga memfasilitasi perkembangan kapasitas ataupun kompetensi interprofesional. Betul ya, Bu Kaprodi? Ya, betul. Sepakat ya, moga-moga ini menjadi media, istilahnya media untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki, juga skill-skill dan juga attitude ataupun pengetahuan tentang etik dan value-nya. Mungkin ini ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, insya Allah kita akan bertumbuh bersama gitu. Sebenarnya saya pun juga masih bertumbuh gitu, walaupun mungkin lebih banyak bertumbuh ke samping gitu. Bersama dengan adik-adik bertumbuh di dalam proses pembelajaran ini. Insya Allah kita akan bersama menjalani. Moga-moga semuanya makin baik. Nih, mungkin kita masuk ke bagian sesi untuk yang pertanyaan ke-4 dan 5 ya, Mbak Hanifah ya. Minta tolong Mbak Hanifah. Bapak Ibu, ini pertanyaan dari adik kita Alivia Diah Putri dan dari Fitri Anissa Herdian. Terima kasih Mbak Alivia dan juga Mbak Fitri Anissa yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar mereka itu bisa memaksimalkan kemampuan dan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Jadi mungkin mereka ingin menambah gitu ya celah-celah selain dari aktivitas yang sudah terjadwal, Bapak Ibu. Ini mungkin monggo apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian dari Mbak Fitri Anissa,
menyampaikan bahwa apabila dalam implementasi interprofesional dan kolaborasi, nah ini ada salah satu dari anggota kelompok mungkin ya yang enggan bekerja sama dan membuat keputusan yang cenderung sendiri gitu ya, mungkin sangat dominan. Ini bagaimana sebagai anggota kelompok atau tim itu bisa turut memperbaiki atau mengkondisikan kembali kepada suasana yang lebih apa istilahnya egaliter. Monggo Ibu-Ibu Kaprodi kami persilahkan untuk 2 pertanyaan dari Dek Alivia dan juga Dek Fitri Anissa. Mungkin Bu Haryani dulu. Monggo Bu Haryani. Apa yang dapat dilakukan tadi ya? Apa tadi pertanyaan untuk yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan kemampuan. Oke, apa dalam bekerja sama ya, saya kira ini untuk meningkatkan pengetahuan tentunya ya tadi ya dengan cara apa banyak belajar ya, banyak membaca seperti itu ya secara individu, sehingga dan juga ketika dalam proses evaluasi mungkin memang perlu kita apa namanya ya mengenal apa profesi lain gitu ya, mempunyai pengetahuan tentang profesi lain, apa sih peran saya, apa sih peran profesi lain seperti itu juga salah satu cara untuk bisa apa namanya untuk meningkatkan kerjasama, untuk meningkatkan pengetahuan seperti itu. Tentunya ya banyak belajar, banyak berinteraksi itu juga salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan secara apa namanya individu ya. Jadi apa saya sangat mendukung misalnya mahasiswa itu tidak hanya concern apa namanya hanya apa soliter ya belajar sendiri gitu ya, karena dengan berinteraksi dengan orang lain kita pun juga nanti akan banyak belajar dari orang lain ya. Apa banyak mendapatkan pengetahuan dari orang lain, atau misalnya ada orang lain itu belum tahu, kita juga akan apa namanya memberikan motivasi kita untuk juga mencari tahu seperti itu. Jadi selain kita banyak membaca secara individu, belajar pun juga dengan cara juga berinteraksi dengan orang lain itu juga sebagai salah satu cara untuk belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Seperti itu, Dr. Widya. Oke, matur nuwun Bu Haryani. Dengan berinteraksi ya Bu, jadi tidak hanya dengan diri sendiri ataupun fokus personal, namun juga berkarya dan bertemu dengan banyak orang ya Bu Haryani ya. Menarik sekali nih. Monggo Bu Ning dulu ya Dr. Denny ya. Oke. Monggo Bu Ning, silakan. Ya, jadi tadi sangat setuju dan sepakat seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Haryani. Jadi mahasiswa memang perlu untuk selalu meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dulu ya sebagai seorang pembelajar yang baik gitu ya, agar nanti bisa ikut berkontribusi pada saat nanti berkolaborasi dalam kelompok itu dengan secara evidence based gitu ya, dan juga menjadi rasa kepercayaan dirinya menjadi meningkat. Kemudian juga penting juga untuk tadi itu ya, interaksi itu mungkin kalau misalnya sekarang karena dalam masa pandemi gitu ya, kalau misalnya nanti sudah dalam kondisi yang lebih kondusif lagi, mungkin bisa berpartisipasi dengan berbagai kegiatan yang ada, misalnya berbagai organisasi kemahasiswaan segala macam itu, sehingga menjadi lebih mengerti, lebih mengenal satu sama lain dengan program studi yang lainnya juga gitu. Jadi tidak hanya dengan teman sesama di prodi sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti akan segera situasinya semakin kondusif. Mungkin terima kasih. Ya, betul sekali ya Bu Ning ya. Jadi ternyata tidak hanya 3 profesi ini ya mungkin interaksinya ya. Bisa juga dengan di luar fakultas melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler ya. Atau mungkin mengenal juga kalau di kedokteran ini banyak banget BSO istilahnya, betul ya? BSO. Badan semi otonom yang mungkin aktivitasnya juga lebih luas. Ini juga bagian dari kompetensi, termasuk kalau di universitas ada unit-unit kegiatan mahasiswa ya Bu Ning ya. Ya. Nah ini, jadi ternyata tidak hanya belajar kurikulum prodi masing-masing gitu, tapi bisa juga dengan berbagai aktivitas yang lain. Matur nuwun Bu Ning. Monggo Dr. Denny.
Nggih, matur nuwun Dr. Wijaya. Sebetulnya yang mau dipelajari dari CFHC selama 7 semester yaitu yang ditanyakan itu tuh. Yaitu yang nanti akan dipelajari. Jadi jangan diharapkan untuk keterampilan itu akan didapatkan di semester ini saja. Jadi itu yang kemudian tadi kita akan tumbuh berkembang itu ya belajar bagaimana nanti ketika Anda sudah selesai, sudah lulus dari FKKMK, Anda sudah jadi benar-benar terampil untuk berkomunikasi, untuk membuat satu tim sendiri atau memimpin tim yang ada. Itu kan keterampilan-keterampilan itu yang memang harus Anda pelajari selama di CFHC ini. Nah, saya sangat setuju tadi dengan Bu Haryani dan Bu Nuning tadi bahwa kita memang Anda untuk bisa percaya diri, untuk bisa mengelola tim, karena ini kan mau tim building tadi dengan segala keterampilannya, ya kita memang harus meningkatkan kapasitas diri. Kalau selama kita tidak belajar, tidak mau belajar, baik itu belajar keilmuan, belajar cara berorganisasi, kalau yang dulu tidak pernah ikut organisasi, belajar bersosialisasi, kalau yang dulu biasanya kalau mahasiswa itu kupu-kupu, kalau pelajar itu apa ya, kalau anak pelajar, kalau mahasiswa kan kupu-kupu. Kuliah pulang ya Dok? Iya, kuliah pulang. Nah, kalau dulu mau kuliah, sekolah bimbel terus pulang lagi. Nah itu harus sekarang mulai dibuka dirinya, belajar bagaimana bersosialisasi yang baik, bagaimana bergaul dengan teman yang lain. Ya, kadang-kadang teman yang dari luar pulau itu punya kebiasaan yang berbeda dengan kita, punya gaya bicara yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu, kemudian menggunakan perbedaan itu untuk sesuatu yang lebih baik, misalnya itu juga salah satu kemampuan kapasitas diri dari soft skill yang harus kita miliki dan bisa didapat tadi dengan mengikuti BSO, dengan mengikuti UKM. Juga mungkin kalau di rumah, di kos-kosan, di dekatnya ada masjid misalnya, mengikuti remaja masjid ngajar ngaji di musola-musola di dekat rumah, ikut PKK, posyandu yang ada di dekat kos-kosan, itu saya kira itu akan mengasah semua keterampilan-keterampilan ini. Ya, kemudian tadi bagaimana apabila ada satu profesi yang dominan atau satu teman yang tidak mau bekerja sama, nah itu tantangan, anggap itu bahwa tantangan. Kalau Anda bisa kemudian berkomunikasi dengan baik, mengajak teman ini menjadi luruh, menjadi blend dengan teman-teman yang lain, nah itu satu prestasi yang akan dibawa sampai nanti, berarti kan keterampilan Anda sudah benar-benar terasah itu nanti untuk membuat satu tim yang solid. Ya, menarik ya Dok ya. Jadi tidak dianggap sebagai hambatan, tapi justru dipandang sebagai tantangan yang harus bisa kita atasi dan kelola. Semangatnya lain ya Dok ya? Beda. Ya, beda. Ya. Karena pasti kalau kita anggapnya tantangan, kita tuh terdorong untuk wah kita harus bisa ini menyelesaikan, harus bisa melakukan pendekatan, pengelolaan, kata ya Dok ya. Kalau hambatan nanti tujuannya dilibas gitu. Dan sekali ya Dok JJ, menarik. Matanya ada kuden. Monggo Bu Neng dan Bu Haryani. Ya, Dr. Widya. J. Ketika kita bekerja dalam memang nggak boleh peran ya, nggak boleh baper gitu ya. Jadi kalau sedikit-sedikit baper ya timnya tidak bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Itu sih nggak boleh baperan. Kita dianggap sebagai tantangan kalau dari karakter orang ini seperti apa, bila perlu siapa nih orang yang bisa mendekat ya. Matur nuwun Bu Haryani. Mungkin tadi agak sedikit sinyal terganggu, tapi insya Allah masih bisa kita tangkap pesan dari Bu Haryani. Monggo Bu Neng. Ya, terima kasih. Ya, saya hanya menambah sedikit juga. Jadi kalau misalnya ada rekan yang
seperti itu, kita jangan langsung misalnya berpikiran negatif dulu gitu. Jadi kita harus berpikir positif, kira-kira akar masalahnya apa. Mungkin bukan karena enggan bekerja sama dan ingin membuat keputusan sendiri, tapi mungkin karena misalnya masalah kendala penjadwalan yang tidak sesuai dengan yang lainnya gitu. Kemudian ataukah misalnya karena memang dia itu sedang ada masalah pribadi yang seperti apa, mungkin kita pendekatannya menjadi akan lebih bijak dibanding kalau di awal kita sudah punya tendensi tertentu seperti itu. Anjir, mencoba dikomunikasikan ya Bu Ning Ya, ya? dikomunikasikan dengan baik. Mungkin sambil dicari apa yang melatar belakangi hal tersebut gitu ya. Kalau perlu nanti insya Allah nanti lama-lama cair moga-moga. Ya, seperti itu. Jadi memang harus pantang menyerah menikah ya. Ya. Enggak, Ibu. Ini beliau-beliau ini saya rasa sudah sangat pakar kalau berkomunikasi karena mengelola puluhan bahkan ratusan staf ini dengan berbagai karakter dan gaya. Ini pasti luar biasa Ibu-ibu ini. Beliau role model, nanti insya Allah banyak kesempatan kita juga melihat how to handle the situation-nya. Ya, matur nuwun sekali Ibu-ibu. Insya Allah ini untuk pertanyaan mewakili 5 pertanyaan yang ditujukan bagi 3 profesi. Selanjutnya sebenarnya adalah kita ingin ada beberapa pertanyaan yang ditujukan secara khusus kepada kaprodi tertentu. Dalam ini saya kepada Dr. Denny selaku kaprodi pendidikan dokter karena terkait dengan profesi kedokteran. Sebelum kami masuk kepada sesi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang fokus bagi kaprodi, kami akan mengundang Dr. Prima Dewi. Apakah akan bisa bergabung untuk memfasilitasi sesi ini? Masih mute, Dr. Prima? Ya, gimana? Oh, ada apa? Saged, Dr. Prima. Ini kebetulan mungkin mohon izin Bu Haryani dan Bu Ning. Kita akan membuka sesi pertanyaan dulu untuk yang ditujukan kepada Kaprodi Pendidikan Dokter dalam hal Dr. Denny. Ada 3 pertanyaan, ya. Monggo Bu Prima untuk bisa memfasilitasi, kami persilahkan. Oh iya, coba Mbak Hani bisa Mungkin bisa ditayangkan pertanyaannya dulu, Mbak Hanifah. Monggo Dr. Denny, monggo Dr. Prima. Mohon maaf, saya menggunakan masker karena ada beberapa orang di ruangan yang sama. Baik, ini khusus pertanyaan ditujukan kepada Kaprodi Pendidikan Dokter. Yang pertama, dari Andreas Niko, konsep future dokter, bagaimana cara seorang dokter bisa mengikuti perkembangan dari komunikasi yang diawasinya. Dari komunitas yang diawasinya, mengingat jumlah individu yang perlu diawasi sangat banyak. Nah, monggo Bu Denny. Terima kasih. Susah, ya. Baik, future doctor itu adalah tadi dokter yang terbuka, dia terbuka terhadap semua hal ya, terhadap perkembangan ilmu, terhadap perkembangan situasi, dia harus fleksibel dan dinamis, sudah tanggap terhadap situasi. Nah, kalau kemudian dan juga future doctor ini nantinya kan kita sebagai profesi dokter itu kita akan mengelola pasien itu tidak secara komunitas ya kan, kita nanti ada personalized medicine. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu kan tidak akan dikelola seragam ya, mesti kita akan sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, bagaimana kemudian mengawasi satu kelurahan, satu kecamatan ini yang komunitasnya, populasinya banyak sekali, mau personalized medicine satu-satu, ya mestinya kalau kita mengikuti perkembangan zaman ya tidak seperti dulu dikumpulkan. Kalau waktu saya di puskesmas kan dikumpulkan semua setiap minggu sekali, ada posyandu, ada penyuluhan. Di komunitas yang banyak mestinya nanti juga tidak akan seperti itu. Kita akan memanfaatkan teknologi, ya kan.
banyak sekali aplikasi saat ini yang sudah berkembang untuk bagaimana kita mencatat kondisi kesehatan masing-masing individu. Nah, sebagai dokter yang mengelola satu komunitas tertentu, satu populasi tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, maka data itu kemudian akan bisa masuk kepada dokter tadi. Nah, sehingga si dokter ini kemudian akan bisa mengelola satu persatu dari masing-masing tanggung jawabnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau tadi data kesehatan yang masuk dari si keluarga A seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan kepada keluarga tersebut, kepada masing-masing anggota keluarga, mestinya nanti ke depan akan seperti itu. Ya. Jadi bukan lagi seperti zaman saya dulu PTT, kemana-mana bawa stetoskop, bawa SPED, injeksi B kompleks itu berkeliling dari satu RT ke RT yang lain, ya besok sudah tidak akan seperti itu lagi. Masyarakat juga sudah pasti terdidik. Tapi yang jelas maka sebagai future doctor Anda harus mengikuti perkembangan keilmuan, perkembangan masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai masyarakatnya sudah maju, dokternya ketinggalan zaman itu. Ya, jangan gaptek nih dok. Jadi jangan gaptek ya. Jadi dua sisi dari dokternya harus mengikuti perkembangan, juga nanti masyarakat pun akan proaktif, dia akan dengan teknologi yang ada mungkin akan konsultasi, tidak harus dioyak-oyak dan tidak menunggu sampai keluhannya sudah berlanjut ya, Denny. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Jika dalam prakteknya dokter tersebut ternyata tidak berkompeten, bisakah profesi lain yang menjadi pemimpin dalam tim? Misalkan dari perawat ataupun dari gizi kesehatan. Ini dari Dek Lintang Ayu Sumekar. Jadi apakah selalu dokter yang menjadi leader dalam IPE ini? Bu Deni, silahkan. Jadi kalau nah itu tadi yang kita bicarakan di awal tadi dengan Bu Haryani dan Bu Nuning, bahwa tidak boleh ada satu profesi yang dominan di dalam satu tim. Ya, jadi jangan mentang-mentang saya dari prodi dokter, ketuanya, pemimpin tim ini harus selalu saya, tidak. Ya. Jadi apa yang kemarin saya sampaikan bahwa seorang dokter itu harus punya kemampuan leadership, itu bukan berarti bahwa harus selalu menjadi ketua tim. Ya kan? Leadership itu kan kemampuan kita untuk mengarahkan siapa, untuk memimpin, mengarahkan mulai dari dirinya sendiri, mulai dari lingkungannya, mulai dari timnya, mulai dari yang lain. Nah, kalau kita ingin membuat tim itu solid, membuat tim itu baik, tidak harus kita jadi ketuanya, tapi kita bisa memimpin diri kita sendiri. Bahwa untuk menjadi anggota tim, apa yang harus saya lakukan? Ya. Kalau Anda tidak bisa memimpin dirinya sendiri, tidak punya kemampuan leadership terhadap dirinya sendiri, ketika jadi anggota tim ya diam saja, nanti ketua tim yang lain, mari kita belok kiri, Anda ikut belok kiri, mari kita masuk sumur, Anda juga akan masuk sumur. Itu artinya Anda tidak punya kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Tapi kalau punya kemampuan memimpin dirinya sendiri, Anda bisa membawa juga tim tadi. Ketuanya mengajak ke kiri, tetapi Anda punya pendapat bahwa kalau ke kiri, Anda ke kiri itu apa yang harus dilakukan, nah itu yang harus disampaikan. Sehingga tim ini akan menjadi baik. Bukan berarti kalau ketuanya minta ke kiri, Anda maunya ke kanan, pokoknya saya oposan gitu. Ya bukan tidak punya kemampuan leadership juga kalau selalu oposisi begitu ya kan. Jadi kita tujuannya kan membangun tim yang baik, membangun tim yang solid untuk bisa bekerja sama. Jadi kita harus mendudukkan diri kita. Kalau saatnya menjadi anggota ya kita apa yang harus dilakukan. Saatnya kita menjadi ketua tim ya apa yang harus dilakukan untuk membuat tim ini menjadi lebih solid, maju, dan berkembang bersama-sama. Nah, itu adalah kemampuan leadership. Jadi tidak harus selalu menjadi ketua, tapi harus bisa memimpin. Ya, jadi ini bisa
menjadi pelajaran juga untuk semua prodi, tidak hanya pendidikan dokter, bahwa semua harus mempunyai jiwa leadership, tidak harus menjadi leader, tapi mempunyai jiwa kepemimpinan, bukan harus menjadi pemimpin semua. Jadi siapapun bisa menjadi leader, dan semoga nanti dengan kegiatan dinamika kelompok adik-adik bisa mengambil manfaat bagaimana menjadi memiliki jiwa leadership yang baik seperti apa. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Apakah salah bagi seorang dokter untuk menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan informasi? Terdapat informasi bahwa dokter sebaiknya tidak mengumbar status sebagai pelayan kesehatan ataupun hal-hal lain terkait pekerjaannya. Ini dari Dek Nicholas Darmawan. Bagaimana ini Dokter Denny? Ya, memang media sosial itu sesuatu yang menantang dan sekarang menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi kan kita memang harus memilih, ya. Bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik. Salah satu yang kemarin saya sampaikan dalam kuliah adalah salah satu peran dokter itu sebagai edukator, sebagai komunikator. Nah, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan banyak orang, ya saat ini yang bisa kita lakukan menggunakan media sosial. Dan tetapi bagaimana mengedukasi pasien atau mengedukasi satu populasi, ya berikan media sosial itu sebagai sarana untuk menyampaikan bukti-bukti baru, menyampaikan ilmu-ilmu baru, menyampaikan seperti tadi pesan-pesan protokol kesehatan, misalnya itu Anda gunakanlah media sosial, tidak ada yang melarang, dan itu bahkan sebaiknya Anda menjadi edukator seperti itu kan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika kemudian ada pasien gawat, Anda selfie dulu, sebentar saya mau menangani pasien gawat, Anda selfie dulu, cekrek ya, pasiennya sudah kemana juga nggak ngerti nanti, ya kan, itu yang tidak boleh. Kemudian ada pasien luka, ini loh, Anda foto lagi pasiennya, ini pasien luka berat, ada kecelakaan, saya akan menangani, itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak, secara etika juga tidak diperbolehkan. Jadi Anda yang diperbolehkan tadi sebagai edukator, komunikator, tapi Anda tidak boleh mengekspos baik itu pasien, kondisi pasien maupun keluarganya. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini saya sedang praktek di klinik ini, ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Tapi nanti kalau ada petugas pajak yang datang karena Anda praktek di situ, pasiennya banyak, ditunggoni pajaknya banyak, ya salah Anda sendiri gitu kan. Atau nanti ada orang yang mau jualan datang, wah ini Dokter Widya buka pasang status di Facebook praktek di klinik ini, pasiennya banyak. Di situ Dokter Widya menulis, saya praktek jam 7 sampai jam 9, pasiennya ada 150. Besoknya di situ banyak orang jualan. Nggak tahu ya, karena kan kita nggak ngerti yang membaca media sosial itu siapa, yang memanfaatkan siapa. Tapi kita boleh untuk sebagai media edukasi, sebagai media komunikasi, tetapi tidak mengekspos, tidak membuka sesuatu yang berlawanan dengan etika. Ya, baik. Jadi harus bijaksana ya dalam memanfaatkan media sosial, apalagi kita profesi yang cukup dihormati, dihargai. Jadi ya seperti yang dikatakan Bu Denny, kita harus menjaga etika. Baik, saya rasa itu 3 pertanyaan tadi semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi intinya bahwa future dokter ini harus mengikuti perkembangan teknologi ya untuk bisa mengawasi kesehatan komunitas, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang terus maju, up to date, kemudian harus mempunyai jiwa leadership, dan yang terakhir adalah bahwa kita harus bisa menggunakan medsos ini dengan bijaksana. Jadi ini saya rasa berlaku untuk semua prodi. Begitu Dr. Widya, saya kembalikan ke Dr. Widya. Terima kasih Dr. Denny. Matur nuwun sangat Dr. Prima untuk telah berkenan mendampingi Dr. Denny dalam menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah pertanyaannya meskipun ditujukan pada Dr. Denny, tapi
aplikasinya atau implementasinya bisa untuk semua profesi ya dokter ya. Semua bisa mengambilnya. Matur nuwun dokter Deni untuk kesediaannya. Selanjutnya mohon izin kami mengundang Bu Emma Madianingrum. Apakah Bu Emma masih bersama kami? Masih. Halo, apa kabar Bu Emma? Juga kami memohon kesediaan Bu Haryani, monggo Bu Haryani. Ya, sebentar ya, akan saya bukakan untuk pertanyaan-pertanyaan untuk bidang keperawatan. Mungkin Mbak Hanifah juga bisa menampilkan slide-nya. Kami persilakan, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Widya. Bu Haryani, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa keperawatan yang mungkin akan memberikan gambaran ke depannya tentang profesi keperawatan. Pertanyaan pertama adalah, apakah keperawatan bisa menekuni bidang lain selain keperawatan? Apakah bisa mengambil S2 selain keperawatan? Misal di S1 ada materi biomedis. Apakah nanti jika S2 bisa menekuni biomedis dan menjadi biomedical engineering? Itu dari Mbak Meli Septiani. Mungkin pertanyaan nomor 1 dulu, Bu. Monggo Bu Haryani. Ya, oke ya. Terima kasih Bu Emma. Ya, terima kasih ini Mbak Meli ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah keperawatan bisa menekuni bidang lain selain keperawatan? Ini maksudnya kalau sudah lulus atau gimana ya? Kalau menekuni bidang lain ya boleh gitu ya. Apa namanya? Banyak ya contohnya ya. Lulusan-lulusan kita yang berwirausaha tetapi masih concern di bidang keperawatan. Ada juga loh yang mahasiswa ternyata tidak hanya belajar tentang ilmu keperawatan, tetapi belajar misalnya menggunakan media-media, mampu membuat video-video pembelajaran yang itu nantinya juga kan itu nggak diajarin di PSIK bagaimana cara membuat video itu enggak, tetapi mahasiswa sekarang cukup kreatif juga ya, dan juga alumni kita pun juga ada yang menekuni bidang itu, tapi kemudian diimplementasikan, misalnya dia membuat media edukasi untuk pasien, kemudian membuat semacam sistem informatika yang terkait dengan kesehatan. Jadi itu kan bidang-bidang lain yang sebenarnya kita tidak ajarkan di perkuliahan, nggak ada tuh topik tentang teknik membuat video ataupun semacamnya. Jadi sangat boleh menekuni bidang lain ya, tapi nanti implementasinya alangkah baiknya itu dihubungkan dengan profesi keperawatan. Tadi contohnya ya, misalnya yang keterampilan atau punya passion untuk membuat video atau membuat animasi atau apapun itu, atau menggunakan ya komputer dan sebagainya, nanti bisa diimplementasikan membuat media edukasi untuk pasien, untuk membuat sistem pembelajaran di keperawatan dan sebagainya, atau memperbaiki sistem manajemen di rumah sakit, membuat rekam medis secara elektronik, itu saya kira sangat bisa ya. Jadi menekuni bidang lain keperawatan, tapi nanti implementasinya dihubungkan dengan keperawatan ataupun kesehatan secara umum. Itu. Kalau itu Bu Haryani, misalnya nanti saya ingin untuk menjadi biomedical engineering gitu. Oh ya, jadi tadi kan ya S1 kan belajar ilmu biomedis. Apakah boleh nanti S2-nya mendaftar biomedical engineering gitu ya? S2-nya? Iya. Oke, nanti ini ya kalau kita mesti perlu cek juga ya, maksudnya Anda perlu cek juga di websitenya yang jurusan biomedical engineering itu kan ada ya di teknik ya. Apakah itu menerima enggak dari jurusan kesehatan yang lain gitu ya. Kalau itu menerima berarti biasanya kan ketika ada irisan ya, kalau ini kan biomedical engineering kan ada kaitannya sama kesehatan. Biasanya kalaupun misalnya nanti ada syarat pendaftaran diperbolehkan gitu ya, biasanya akan ada semacam matrikulasi ya untuk beberapa bagian yang mungkin dirasa memang belum cukup untuk mendalami ilmu biomedical engineering. Jadi bisa di track lebih lanjut ya di websitenya biomedical engineering di Fakultas Teknik ya, ini di bawah Fakultas Teknik.
Seperti itu Bu Emma. Oke. Ya semoga aja menjawab pertanyaan Mbak Meli ya. Dan mungkin tadi Bu Haryani sudah ada gambaran, misalnya ada nursing informatik itu juga ada ya di di beberapa negara Eropa itu nursing informatik itu sudah advance ya. Mungkin bisa kalau tertarik mungkin ke sana ke depannya bisa menekuni bidang itu. Pertanyaan kedua Bu Haryani, ini Mas sudah tahu LO nih. Dalam LO CFH-CIPE adalah keperawatan menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut atau Advanced Life Support dan menangani trauma atau Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS pada kondisi gawat darurat dan bencana. Apakah untuk dapat melakukan penanganan trauma dibutuhkan sertifikat BTCLS untuk menangani pasien? Mungkin Bu Haryani bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih ya. Jadi ini salah satu ini LO mahasiswa di tahun keempat ya, CFS di tahun keempat ya, seperti itu. Jadi nanti ketika di blok kita ada salah satu blok ya, emergency dan critical nursing. Itu nanti salah satu skills yang diajarkan adalah terkait dengan bagaimana memberikan bantuan dasar hidup ya, pada pasien gitu ya. Jadi nanti Anda akan diajarkan dulu tentang materi tersebut dan juga ada skills lab-nya juga Anda diajarkan untuk prakteknya. Kemudian dalam kondisi gawat darurat gitu ya, mahasiswa dibolehkan untuk melakukan itu. Apalagi nanti kalau misalnya Anda kan nanti setelah akademik kemudian masuk ke tahap profesi. Anda masuk ke tahap profesi menjadi praktek di rumah sakit. Nah, dalam situasi yang kadang-kadang kan misalnya kita menjumpai pasien, oh ini tiba-tiba apnu, tiba-tiba henti nafas ya. Kemudian ini harus diberikan RCP misalnya resusitasi jantung paru. Nah, mahasiswa boleh melakukan masa profesi ya, boleh melakukan hal tersebut kan nanti ada pendampingnya, ada CI di situ, ada dokter pendampingnya seperti itu. Kemudian nanti untuk secara formal mendapat sertifikat BTCLS itu memang nanti dibutuhkan ketika nanti akan Anda mengurus STR ya, surat tanda registrasi. Jadi nanti kan ketika Anda sudah lulus profesi kan nanti Anda akan diangkat sumpah. Kemudian ketika sumpah kan nanti Anda akan melakukan uji kompetensi. Nah, kemudian akan mendapatkan surat tanda registrasi bahwa ini terregistrasi sebagai perawat. Nah, untuk mendapatkan surat itu Anda harus mendapatkan sertifikat BTCLS. Tetapi misalnya belum mendapat sertifikat BTCLS, kalau nanti di klinik ada pasien yang membutuhkan bantuan hidup dasar, Anda boleh melakukan memberikan bantuan hidup dasar. Tentunya kan kalau sebagai mahasiswa nanti ada pendampingnya. Seperti itu Bu Emma kurang lebihnya. Ya, terima kasih Bu Haryani. Jadi pasti ada tahap-tahapannya Mbak ya. Nanti tahun keempat nanti ada dosen, ada fasilitator untuk membantu pelatihan-pelatihan tersebut untuk mencapai kompetensi. Mungkin sudah sangat menjawab sekali untuk pertanyaan kedua. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ini tentang konsep Bu. Apa yang dimaksud dengan konsep teoritis komunikasi terapeutik ya? Mungkin juga dikaitkan dengan manfaatnya kali ya dengan kegiatan kolaborasi ini, mungkin ada rekannya mungkin di situ juga. Sebenarnya kalau kita bicara konsep komunikasi terapeutik bukan hanya milik perawat saja ya sebenarnya ya di prodi dokter ataupun prodi gizi mestinya juga kita mengenal konsep-konsep komunikasi terapeutik. Tapi karena memang perawat itu kan yang nantinya ya akan lebih banyak mendampingi pasien ya, hampir 24 jam mesti akan bersama dengan pasien, sehingga yang banyak mungkin akan mengimplementasikan komunikasi terapeutik adalah perawat seperti itu. Nah, komunikasi terapeutik itu apa sih ya? Jadi terapeutik kan artinya komunikasi yang bersifat itu terapi ya, bersifat itu bisa menyembuhkan. Jadi bukan komunikasi yang sifatnya sosial. Apa yang kita komunikasikan pada pasien ada tujuannya. Dimulai dari ketika kita melakukan assessment, ketika melakukan pengkajian, ya kita menggali permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh pasien. Kita menggali tidak hanya masalah fisik saja, tapi masalah fisik, masalah psikis, masalah spiritual ya, biopsikososial spiritual itu dilakukan dengan komunikasi terapeutik, dengan mengedepankan prinsip respect, prinsip caring ya, memperhatikan kebutuhan pasien ya, dalam rangka nanti menemukan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasien, kemudian akan memberikan informasi yang sifatnya tadi terapeutik, menyembuhkan, mengurangi distres atau pasien dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi komunikasinya itu ada tujuannya adalah komunikasi untuk yang sifatnya untuk menyembuhkan ya, atau meningkatkan kualitas hidup pasien, bukan komunikasi yang biasanya, bukan komunikasi yang sosial. Saya kira di blok 1.2 ya, 1.2 ini kalian juga sudah belajar tentang komunikasi terapeutik dan nanti akan ada praktek lapangan juga ya terkait dengan komunikasi terapeutik. Jadi ada diberikan pengetahuannya dan nanti ada prakteknya juga untuk gimana sih melaksanakan komunikasi terapeutik, bagaimana Anda mengenalkan diri dulu ya, mengenalkan diri siapa Anda, tujuannya apa ketika bertemu dengan pasien, kemudian menyapa pasiennya seperti apa, kan itu salah satu tahap-tahapnya, kemudian bagaimana menggali permasalahan pasien, itulah yang dinamakan komunikasi terapeutik secara sederhana ya. Komunikasi yang tujuannya memang untuk memberikan solusi, menyembuhkan pasien gitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun namanya komunikasi, tetapi jangan diabaikan ya, karena pasien itu sangat membutuhkan ya diajak bicara tadi yang sifatnya terapeutik ya. Itu gitu Bu Emma. Ya, makasih Bu Haryani. Mungkin bisa Mbak Rizky ya, sudah sangat jelas jawaban Bu Haryani, dan ada penekanannya tambahan dari Bu Haryani bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh profesi keperawatan. Komunikasi terapeutik ini diperlukan oleh semua tenaga kesehatan untuk membantu meningkatkan status kesehatan pasiennya ataupun membantu proses penyembuhan pasiennya, baik dari proses pengkajian sampai intervensi sampai evaluasi ke pasiennya. Mungkin itu untuk pertanyaan keperawatan. Terima kasih pada Bu Haryani dan terima kasih pada Mbak Meli, Mas Nizar, dan Mbak Rizka yang sudah memberikan pertanyaan dan mungkin ini mewakili mahasiswa-mahasiswa keperawatan. Terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan kepada Dr. Widya dan Mbak Hanifah. Terima kasih Bu Haryani. Sama-sama. Bu Widya masih di mute. Terima Bu Emma, Bu Haryani sudah berkenan untuk memfasilitasi, memberikan penjawaban untuk beberapa pertanyaan tentang kompetensi keperawatan. Tertarik ini dengan tadi komunikasi terapeutik ya. Mungkin sesama anggota kelompok di dalam CFHC juga bisa ya Bu Haryani, Bu Emma ya. Karena tidak jarang di dalam dinamika kelompok itu pasti ada suatu naik turun dinamikanya, dan di sini juga butuh ada suatunya komunikasi terapeutik, konteksnya tidak selalu bentuk treatment obat atau disease, tapi juga mungkin suasana atau kondisi katanya Bu Haryani ya. Yes, ya. Oke, matur nuwun sangat Bu Haryani, Bu Emma. Mohon izin kami melanjutkan untuk pertanyaan mengenai beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Ning selaku Kaprodi untuk gizi kesehatan. Mohon insya Allah mendampingi Bu Ning untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari HCIP kompetensi gizi kesehatan. Kepada Bu Fasti kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Widya. Semoga bisa diterima dengan baik ya suara saya. Yes. Baik, pasti. Ya, baik. Sebelumnya selamat siang Ibu-ibu sekalian. Jadi saya di sini bertugas untuk melanjutkan sesi pertanyaan dari teman-teman gizi kesehatan yang ditujukan kepada Ibu Kaprodi Gizi, yaitu Bu Nuning, Bu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan tadi saya sempat melihat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya dan ternyata luar biasa gitu, walaupun masih tahun pertama tetapi pengetahuannya
sangat-sangat luar biasa gitu untuk teman-teman gitu. Mungkin kita langsung mulai saja nggih, Bu Nuning nggih. Jadi yang sudah masuk itu yang pertama ini dari Fenty Lestiani dan Emanuela Ripka Nugrahani. Apa saja yang perlu dipersiapkan apabila kami ingin menjadi seorang researcher atau peneliti bidang gizi, pangan, dan kesehatan? Selain itu, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan keterampilan yang dimiliki? Monggo, Bu Nuning. Ya, terima kasih Mbak Pasti. Jadi memang luar biasa ya teman-teman semuanya sudah mempunyai pertanyaan yang jauh ke depan gitu. Ini Mbak Fenty ini punya cita-cita menjadi seorang researcher di bidang gizi, pangan, dan kesehatan, itu sangat bagus. Jadi yang pertama kita persiapkan tentunya sebagai seorang calon peneliti itu harus punya rasa kekepoan yang tinggi gitu. Jadi harus betul-betul ingin tahu gitu ya. Jadi harus banyak membaca berbagai literatur, searching, update informasi ilmiah yang hubungannya dengan gizi yang menjadi justifikasi kuat gitu kalau kita ingin melakukan suatu penelitian. Jadi sampai di mana pemahaman masyarakat keilmuan itu tentang bidang yang akan diteliti tersebut hingga saat ini, kemudian apa permasalahan yang muncul hingga pemahaman yang ada hingga saat ini, kemudian motivasinya sehingga penting dilakukan penelitian tersebut, hal baru apa yang bisa dilakukan untuk turut berkontribusi bagi ilmu pengetahuan yang ingin ditunjukkan kepada komunitas ilmiah gitu. Jadi kita perlu memikirkan juga mengenai orisinalitas penelitian. Jadi jangan hanya mengulang saja penelitian yang telah ada, misalnya hanya membedakannya itu hanya tempat dan populasinya saja, tapi juga misalnya apakah yang menjadi novelty atau yang menjadi orang lain tertarik untuk membaca hasil penelitian kita gitu. Misalnya yang selama ini belum kita ketahui itu mengenai apa, misalnya kalau sekarang sedang masa pandemi gitu, apa yang bisa kita temuan apa gitu yang ikut berkontribusi untuk bisa meningkatkan imunitas masyarakat itu berhubungan dengan masalah konsumsi pangan dan gizi itu yang mungkin akan sangat menarik gitu ya bagi masyarakat. Kemudian juga selama masa pembelajaran di kampus ini ada istilahnya program kreativitas mahasiswa ya. Jadi mahasiswa bisa berpartisipasi dalam program tersebut. Jadi itu bisa merupakan ini juga bisa memupuk untuk bisa menjadi seorang researcher di bidang gizi, pangan, dan kesehatan, karena pada saat penyusunan proposal PKM ini itu dituntut kreativitas dan kebaruan apa yang bisa kita kontribusikan di situ. Jadi selama ini dari prodi gizi kesehatan itu sudah banyak ya yang berhasil mencapai didanai oleh program kreativitas masyarakat ini yang merupakan program dari Dikti. Nah mungkin itu yang mengenai bagaimana cara memupuk atau persiapan untuk seorang researcher di bidang gizi, pangan, kesehatan. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan keterampilan yang dimiliki, tentunya yang namanya keterampilan itu kan harus sering dilaksanakan, itu harus banyak mengulang terus-menerus sehingga kompetensinya semakin terasah. Misalnya kalau misalnya dalam hal kompetensi di bidang gizi sebagai seorang profesional di bidang gizi itu misalnya dalam hal penilaian status gizi. Nah ini juga kebetulan koordinator mata kuliahnya Bu Fasti sendiri gitu. Jadi kita juga memfasilitasi dengan berbagai metode pembelajaran yang tidak hanya kognitif saja tapi juga dari segi keterampilan, misalnya skills lab, sehingga bisa betul-betul diinternalisasi oleh mahasiswa, karena ada ungkapan juga apa yang saya dengar itu saya lupa, apa yang saya ingat, apa yang saya lihat itu saya ingat, dan apa yang saya lakukan itu saya pahami. Jadi penting untuk melakukan sendiri gitu ya, sehingga bisa lebih percaya diri dengan keterampilan tersebut. Jadi dengan lifelong learning, dengan belajar sepanjang hayat, dengan terus-menerus meningkatkan kapasitas
diri, mengupdate pengetahuan baru akan tentunya meningkatkan kepercayaan diri kita ini. Oke, itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuning. Jadi kalau yang pertanyaan pertama tadi adalah yang harus dipersiapkan itu adalah rasa keingintahuan atau tadi istilahnya keponya tuh tinggi gitu ya Bu ya. Nggak cuma sekedar kepo-kepo tentang hal-hal yang viral di media sosial gitu ya. Kemudian kalau pengen meningkatkan kepercayaan diri tentunya kita harus meningkatkan salah satunya adalah keterampilan kita sebagai ahli gizi. Gitu ya Bu. Mungkin itu pertanyaan dari Fenty serta Emanuela. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Kesia Emanuela. Mengapa akuntabilitas dalam hal keuangan atau ekonomi juga harus dicapai oleh mahasiswa gizi sebagai calon nutrisionis? Wow, pertanyaannya. Monggo Bu Nuning. Ya, terima kasih pertanyaannya Dek Kesia Emanuela ya. Jadi seperti telah kita ketahui bersama ada 3 bidang utama kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang nutrisionis, yaitu bidang gizi klinik, gizi masyarakat, dan manajemen gizi penyelenggaraan makanan. Nah, terutama untuk manajemen gizi penyelenggaraan makanan ini menuntut kompetensi untuk mampu mengelola sumber daya yang ada, yaitu main material money machine method, jadi SDM, kemudian sarana prasarana metodenya. Jadi penting dikelola dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan makanan itu sendiri. Jadi salah satunya itu adalah money, itu masalah dana. Sehingga di sini sangat penting bagaimana kita bisa mengelola keuangan ini. Jadi akuntabilitas dalam hal pengelolaan ekonomi harus dimiliki. Jadi apalagi menunjang profil lulusan salah satunya sebagai seorang nutripreneur atau wirausaha di bidang gizi kesehatan. Jadi baru minggu yang lalu kami melakukan workshop dengan Kemenkes, kemudian AIPGI, juga Persagi dan ASDI. Itu menekankan juga bahwa penting untuk memupuk jiwa nutripreneurship ini sejak masa pendidikan di kampus, karena negara kita masih memerlukan banyak wirausaha gitu, wirausahawan. Kita juga ada mata kuliah kewirausahaan gizi yang kebetulan juga koordinatornya Bu Fasti ini sendiri. Jadi di sini memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa memupuk jiwa kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian juga mendatangkan berbagai dosen tamu yang alumni kita sendiri yang sukses sebagai nutripreneur yang bisa menginspirasi. Juga selain itu ada mata kuliah multidisiplin kewirausahaan sosial ya, yang juga mendatangkan narasumber entrepreneur sukses seperti founder Bukalapak, Ruang Guru, dan lain-lain. Sehingga di sini memang penting kita memiliki ini ya, kemampuan untuk akuntabilitas dalam hal keuangan ini. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya menjadi ahli gizi itu tidak hanya sekedar ahli gizi yang ada di rumah sakit atau misalnya di puskesmas kemudian menangani pasien gitu, tetapi juga ada bidang-bidang lain yang tadi sudah disebutkan sama Bu Nuning gitu ya. Salah satunya adalah di food service management gitu. Jadi pada bidang tersebut itu tidak hanya ini makanannya bagus atau tidak dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus mengelola keuangan yang ada. Itu adalah untuk bagaimana sih memenuhi kebutuhan gizi gitu ya orang-orang yang ada di institusi tersebut, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya Bu Nuning, ini ada pertanyaan dari Rostri Linda gitu. Jadi bagaimana profesional gizi kesehatan menghadapi tantangan revolusi industri dan kompetensi apa saja yang diperlukan untuk menghadapi revolusi industri saat ini? Ini pertanyaannya berat-berat loh Bu. Monggo Bu Nuning. Terima kasih Dek Rostrilinda ya. Jadi betul ini ya, update bahwa kita sekarang ini memang sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita dituntut untuk bisa meningkatkan keterampilan tidak hanya kognitif saja, tapi juga keterampilan di bidang teknologi dan juga sosial emosional. Jadi sekarang ini justru ada kecenderungan untuk berkurangnya kebutuhan keterampilan di bidang fisik dan manual gitu. Jadi tadi menyambung dengan nutripreneurship itu ada banyak peluang ya nutripreneurship dalam menghadapi berbagai revolusi industri ini, yaitu semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap makanan sehat, misalnya healthy catering, misalnya mensubstitusikan beras dengan pangan alternatif yang lebih sehat,
kemudian pengolahan tanpa penggorengan, kemudian non-MSG, kemudian healthy frozen food yang sekarang ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian juga sebagai konsultan dan personal trainer, virtual nutritionist atau dietitians, kemudian juga bisa berkiprah dalam hal media atau content creator di bidang gizi, misalnya sebagai penulis, YouTuber atau influencer. Kemudian bisa mengembangkan berbagai digital aplikasi, misalnya smart calorie counter, kemudian aplikasi pemantauan status gizi untuk anak balita yang sekarang ini juga kami sedang bekerja sama dengan Taman Wisata Candi ya untuk melaksanakan pemantauan status gizi anak balita, kebetulan juga bersama dengan Bu Fasti juga ya timnya. Kemudian juga selain kompetensi penggunaan teknologi informasi tersebut juga tentunya diperlukan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas berkelanjutan di bidang yang selama ini sudah ada, yaitu misalnya di bidang gizi geriatri, karena mungkin proyeksinya semakin banyak ini ya, semakin banyak lansia nanti di tahun-tahun mendatang, kemudian nutrigenomik, kemudian intervensi gizi, implementasi asuhan gizi yang berkualitas dan terintegrasi, serta melakukan berbagai inovasi pelayanan gizi melalui riset dan pengembangan. Seperti juga misalnya di rumah sakit itu kami baru-baru ini mengembangkan suatu aplikasi untuk pemantauan asupan gizi pasien rawat inap di rumah sakit. Itu mungkin itu bisa sebagai menjawab tantangan 4.0 ini. Terima kasih, mungkin itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk yang dihadapi sama teman-teman dari ahli gizi gitu ya, atau kita sebagai profesional di bidang gizi itu sebenarnya tidak hanya revolusi industri 4.0 gitu, tetapi yang sekarang mungkin juga ikut berkembang adalah society 5.0 seperti itu ya Bu. Jadi memang kompetensi apa saja yang bisa mendukung kita untuk catch up terhadap revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 itu adalah sebenarnya intinya adalah kita mampu untuk kolaborasi. Jadi kata-kata kolaborasi ini kan sekarang lagi tren ya. Jadi kolaborasi tidak hanya dengan di teman-teman di bidang gizi gitu kan, tetapi juga dengan di bidang-bidang lain seperti di CFHC ini kan kita juga sebenarnya kolaborasi dengan teman-teman dari pendidikan dokter, kemudian dari ilmu keperawatan. Selain itu juga intinya adalah kita bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lain gitu. Karena kalau intinya seperti tadi misalnya salah satu contoh dari Bu Nuning mengembangkan aplikasi gitu ya Bu yang bisa digunakan di rumah sakit untuk memantau asupan pasien, itu tentunya kita juga butuh bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman dari bidang IT gitu. Tentu tidak semuanya bisa dari ahli gizi itu sendiri. Baik, itu mungkin Bu Nuning pertanyaannya ada 3 gitu ya. Jadi sudah dijawab semuanya dari Bu Nuning. Terima kasih untuk Fenty, Emanuela, Gesia, dan juga Rose yang sudah mengirimkan pertanyaannya gitu ya. Dan pertanyaannya juga sangat luar biasa untuk tahun pertama di bidang gizi kesehatan ya, sangat berbobot sekali. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Widya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Nuning. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Fasti, Bu Nuning untuk penjelasan dan penjabarannya luar biasa nih ya. Pertanyaan mahasiswa tahun pertama serasa ujian di semester 7. Semangat kompetensi gizi kesehatannya luar biasa ini Bu Nuning ya. Insya Allah calon-calon dietitian yang profesional dan juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai integrated professional education insya Allah ya Bu Nuning ya. Matur nuwun sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa CFHC IPE Angkatan 2020, tadi sudah kita ikuti penjabaran ataupun beberapa pertanyaan mewakili beberapa item, aspek-aspek yang ingin dikaji atau ingin digali lebih dalam dari setidaknya 3 profesi yang diwakili oleh Ibu Kaprodi dalam menjawab atau menjelaskannya.
semoga ini memberikan tambahan insight gitu ya bagi adik-adik dalam menjalani kegiatan CFHC IPE secara ini secara khusus ataupun pendidikan selama S1 secara umumnya. Hal ini dalam rangka intinya adalah penguatan kapasitas dan kompetensi kita sebagai seorang calon tenaga kesehatan yang insya Allah punya peran strategis dalam membantu pemerintah mengelola ataupun menangani berbagai permasalahan kesehatan. Baik permasalahan kesehatan yang mungkin sifatnya jangka pendek, dalam waktu harus segera kita selesaikan, ataupun dalam rangka memproyeksikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan atau jangka panjang. Ibu-ibu Kaprodi yang saya hormati, saya mewakili tim koordinator tahun 1 mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya dalam duduk bersama kami untuk mengadakan kegiatan asinkron ini dalam memfasilitasi ataupun menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya IPE bagi mereka dalam mengimplementasikan kompetensi. Apabila ada kesalahan bagi kami dan juga Bapak Ibu Korta yang lain, mohon maaf. Untuk selanjutnya kami berikan kembali kepada Mbak Hanifah selaku pembawa acara pada kuliah siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Widya dan juga tim Korta 1 yang telah memfasilitasi diskusi secara online ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada 3 Kaprodi yang telah memberikan jawaban-jawaban dari adik-adik mahasiswa kita. Acara selanjutnya yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada tim sekretariat yang telah memfasilitasi pada kesempatan siang hari ini juga. Marilah kita akhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Bu Deni, Bu Nek, salam sehat selalu.